Ini adalah tampilan website kita ya, tampilan website kita di mana hasil analisa yang PT Pelatihan Profit Internasional rilis pada bulan Februari dan kita rekapitulasi yaitu mendapatkan profit sebanyak 50%. Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prasetyo dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudah dalam berbagai hal dan langkah-langkah yang akan teman ambil. Nah, teman-teman sudah mendapatkan hadiah belum di saham? Kalau belum, semoga teman-teman semua diberikan cuan di saham. Amin, gitu kan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentunya untuk para pemula nih ya, untuk para pemula kan. Bagaimana sih cara menganalisa secara dasar ya teknikalnya. Kita juga sudah rilis ya video chapter pertama kita. Chapter. Ya, jadi video pertama kita udah kita rilis untuk analisa dasar untuk pemula. Kita yang pertama itu yang video sebelumnya membaca 3 pola tren, terus membaca juga fungsi dari moving average atau MA, dan juga kita sudah membaca candle. Nah, jadi buat yang ketinggalan jangan lupa untuk melihat dan mencari lagi video kita di bawah ya, di bawah YouTube kita. Dan untuk teman-teman semua yang ingin belajar saham secara mudah melalui technical analysis, jangan lupa subscribe ya di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe ya kan, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi update dari kita berupa video pembelajaran maupun video edukasi untuk teman-teman semua, supaya teman-teman ini diberikan kemudahan dalam belajar analisa gitu ya. Nah, langsung saja kita lihat ya di video ini. Nah, ini adalah tampilan website kita ya, tampilan website kita di mana hasil analisa yang PT Pelatihan Profit Internasional rilis pada bulan Februari dan kita rekapitulasi yaitu mendapatkan profit sebanyak 50%. Kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil rekomendasi layanan signal saham pada bulan Februari yang sudah dirasakan tentunya untuk para member maupun klien yang tidak ingin pusing bagaimana saya mendapatkan screening saham, bagaimana saya mendapatkan rekomendasi saham gitu kan, karena tidak ada waktu untuk menganalisa gitu kan, karena sibuk lah, sibuk jam kerja, terus keterbatasan informasi dan keterbatasan juga waktu untuk belajar. Jadi teman-teman semua itu, klien-klien kita membutuhkan layanan seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa merasakan dengan cara hubungi tentunya ya ke tim marketing. Nah, di sini ada kontak ya. Nah, kita lihat di video. Nah, ini dari tanggal 7 ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 25 bulan Februari 2020 saat kasus virus corona sudah muncul di Wuhan, kita masih bisa survive kan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kita masih bisa survive, dalam arti kata kita masih bisa mendapatkan profit dibandingkan lossnya ya. Dari 7 ini 6 berhasil dan 1 loss. Kenapa sih Mas Hadi cuman 7 doang? Kok sedikit gitu ya? Ya, saya memberikan rekomendasi ke teman-teman semua itu sebenarnya tidak mau banyak-banyak. Saya ingin memberikan ya kalau bisa maksimal 10 ya kan. Kalau tidak ya bisa di bawah 10 supaya
saya mampu memaintenance bagaimana hasil dari rekomendasi kita dan juga memaintenance juga kebutuhan klien. Jangan sampai klien tersebut mengalami loss gitu ya. Ya kalaupun loss nggak terlalu banyak ya probabilitasnya, dibandingkan kita harus saya setiap harinya memberikan informasi saham secara banyak, namun ternyata kalau dihitung-hitung malah profitnya kecil tapi lossnya besar. Itu nggak efektif juga ya. Jadi saya hanya pada bulan Februari hanya mendapatkan 7 hasil screening, dan tentu saja totalnya besar. Nah, ini dia. Ada Indi dengan 16,6% ya kan. Ada juga MDKA 13% gitu ya. Nah, ini mah Mas Hadi bisa aja nih bikin-bikinan gitu kan. Jangan salah. Teman-teman semuanya informasinya itu sudah kita rilis pada website kita, ya kan? Nah, bisa di sini. Sudah kita rilis sebenarnya di website kita. Kita rilis kenapa? Supaya ada pembuktian. Nah, namun tentu saja saat ini rilis untuk klien, ya kita lebih prioritaskan dulu gitu ya. Jadi biar klien dulu yang sudah merasakan, baru kita rilis di website kita gitu. Nah, ini ada nih ya kan, analisa emiten Antam tanggal 14. Terus kita lihat lagi ya. Nah, ini dia ada saham hoki ya kan. Terus MDKA ya kan. MDK tadi berapa? 13% ya. Dan juga ada BRPT. Nah, jadi itu dia. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi untuk para pemula untuk bisa analisa secara teknikal. Cekidot. Ya, memang teman-teman semua, ini emiten kita ataupun pasar kita sedang mengalami penurunan yang tajam ya. Hampir semuanya, saham lapis 1, saham lapis 2 juga semuanya sama mengalami penurunan pada bulan Maret ini, sangat ekstrim gitu ya. Namun tentu saja ini adalah peluang, ya kan? Peluang dimana kita bisa mendapatkan hadiah berupa cuan di saham dari harga bawah gitu. Nah, jadi untuk yang pemula jangan takut ketika harga saham itu lagi turun. Kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar analisa apa ya? Kalau teman-teman mau request, silahkan berkomentar di kolom komentar kita. Untuk request, Mas, saya mau belajar ini dong, nggak apa-apa, request saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya support dan resisten. Memang dasar ya support dan resisten, namun banyak yang belum tahu sebenarnya support itu apa, resisten itu apa, ya kan? Dan bagaimana kita bisa menentukan area support dan bagaimana kita bisa menentukan area resisten gitu ya. Nah, kita akan lihat di layar ya. Nah, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Support adalah area di mana area tersebut bisa dikategorikan area harga terendah, di mana harga itu adalah harga pantulannya dia gitu. Jadi harga itu bisa bertahan. Secara historisnya di area tersebut harga itu mampu bertahan dan tidak mengalami penurunan. Itu namanya support. Dan untuk area support itu bisa berlapis-lapis ya. Jadi tidak cuma satu. Jadi ada support 1, ada support 2, ada support 3, tergantung bagaimana teman-teman menentukan area supportnya gitu ya. Nah, kemudian untuk resisten adalah area di mana area harga tersebut adalah harga atasnya dia. Itu harga atasnya dia. Hampir pergerakan harga tersebut semuanya berhasil menyentuh harga resisten dan dia mantul lagi ke bawah. Jadi itu adalah area penentuan di mana area tersebut bisa dikatakan breakout atau
hanya area titik pantul pembalikan arah, dan bisa dikategorikan area tersebut adalah area penjualan ataupun area harga yang dikatakan mahal gitu ya, karena orang pada banyak jualan di situ. Nah, ada nggak sih strateginya bagaimana barang saham kita laku gitu kan? Bisa, ada caranya, yaitu teman-teman bisa melakukan uh, kalau kita udah beli ya, teman-teman bisa melakukan penjualan di area resisten yang disarankan saya adalah 2 tick harga di area resisten. Bingung nggak? Jadi misalkan gini ya, harga resistennya itu di 900 gitu kan, 900 rupiah. Nah, teman-teman bisa menjualnya itu di area harga 890 atau 885. Jadi di bawahnya area resisten gitu. Nah, supaya teman-teman sahamnya bisa terjual, karena biasanya harga tersebut hanya menyentuh saja, dan saat menyentuh itu tidak, kadang saham kita juga sudah terjual, kadang juga tidak gitu. Makanya kalau kita pengen menjual, saran saya di bawahnya. Namun bila harga saham tersebut bisa menembus resisten, tentu saja harga itu akan berada di area harga baru. Nah, seperti apa sih? Ya, kita contohkan ya. Kita akan lihat ya, kita akan lihat ya. Nah, ini dia. Kita akan belajar ya di sini. Nah, ini dia. Kita akan belajar yang namanya, pertama adalah support ya. Support. Tadi adalah support di mana area tersebut area yang menjadi titik pantul harga terendahnya. Ini satu kan, terus sini lagi kita bisa tarik garis di sini untuk garis supportnya gitu kan. Nah, jadi gini ya teman-teman, saya akan memberikan keterangan dulu, kita akan memberikan keterangan di sini. S1 atau support 1 kita bold. Nah, bawahnya adalah S2 20 kita bold. Nah, ini S2 ya. Nah, jadi gini, kita akan geser. Nah, kita akan menganalisa saham ini melihat di area sini teman-teman ya. Kita akan melihat di area sini. Nah, anggap saja area ini belum terjadi. Nah, area ini belum terjadi. Jadi saham ini mengalami penurunan dan reversal, pembalikan arah kan, naik, dan ini belum kejadian ya teman-teman, belum kejadian. Ini kita kejadian di sini ya, kita mulai dari sini, ini naik, teng, tinggi kan. Nah, habis ini jenuh pembelian, maka pasti ada yang namanya jenuh penjualan. Nah, dimana penjualan? Nah, ini dia, tes. Nah, Mas, saya belum punya sahamnya nih gitu kan, saya harus beli di harga berapa gitu ya. Nah, oke, kita lihat supportnya di mana. Kita bikin lah, ini yang kita bulatkan warna biru ini belum kejadian ya, ini belum kejadian. Ini juga belum kejadian. Mas, saya pas harga saham Indi ini saat mengalami kenaikan, saya belum punya barangnya gitu kan. Apakah saya harus ngejar harga biar saya dapat barang dan saya dapat profit? Jangan. Pastikan teman-teman harus sudah
mempersiapkan harga, di mana harga tersebut adalah harga penawaran kita, ya kan. Dalam arti kata harga tersebut adalah harga supportnya gitu, yang teman-teman analisa saat harga saham ini naik dan oh ternyata turun nih kan, ternyata turun hari pertama, hari kedua turun, hari ketiga turun, saya beli nggak ya gitu kan. Tuh, beli nggak ya, kalau nggak beli saya ntar nggak dapat barang gitu kan. Terus kalau saya beli nanti kalau turun gimana gitu kan, masih ragu tuh. Tahan-tahan area beli deh gitu kan. Misalkan kita beli nih di sini, area sini ya, candle bullish ini kita beli. Ini saya hapus dulu ya. Belilah di sini. Terus wah naik nih besoknya, alhamdulillah. Ternyata besoknya turun. Ya udah dia tahan kan, ceritanya dia tahan. Terus berharap besoknya ini yang candle hitamnya ini naik naik gitu kan. Ternyata enggak. Candle ini malah turun. Waduh, yang artinya apa? Teman-teman beli di harga saat harga sekarang mengalami penurunan. Nah, teman-teman harga teman-teman itu mengalami minus ya. Nah, kalau kita sudah menentukan area supportnya, maka ya kita lihat ya. Kalau kita sabar aja, sabar gitu ya, sabar ya kurang lebih sampai mendekati area support kita ya. Tes 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 tes. Nah, dapat kan? Dapat. Lihat nih ya, that candle shadownya di bawah support satu kan. Nah, yang artinya apa? Teman-teman di harga belinya tuh teman-teman sudah dapat dan kemudian tung naik. Besokannya nih ya. Kita hapus dulu ya ini ya. Kita hapus. Teng. Terus tuh kan. Sentuh di harga S1 supportnya, area supportnya, mantul dia naik ke atas. Dan ditambah juga golden cross dari MA5, MA10 dan MA30. Nah, untuk yang belum tahu pembacaan MA, teman-teman boleh lihat di video yang sudah kita rilis ya di YouTube, video sebelumnya. Nah, teng kan konfirmasi naik naik naik. Nah, kalau dipresentasikan berapa sih dari area support kita ya? Kan? Tes 37% teman-teman, sahabat investor ya. Lumayan kan? Gampang sekali kan? Nah, itu dia. Itu yang namanya support. Sekarang kita akan membuat yang namanya resisten. Resisten di mana harga tersebut adalah area harga tertingginya dia atau area titik pantul untuk pembalikan arahnya. Nah, ini kita lihat ya. Tes. Kita tarik garis ya di atas. Atau bisa juga kita tarik garis di bawah sini. Nah, ini ya. Ini kita beri keterangan R1. Kemudian yang sini R2. Nah, resisten 1 dan resisten 2. Nah, pas kita beli di sini ya teman-teman. Terus di mana sih kita harus jual, di harga berapa gitu kan? Nah, kita sudah menentukan nih area resistennya gitu kan. Kita tentukan, oh ternyata harga saham Indi ini dia titik pantulnya itu bisa bertahan di area 1700-an gitu kan. Dan sampai 1700, dari 1710 sampai 1745. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini dia areanya ada di sini ya, kuatnya nih. Nah, pas kita beli di support, di mana sih kita jual ya? Kita jual aja di resisten. Tuh, tembus kan? R1 tembus, R2 juga malah tembus gitu. Nah, kita bisa melakukan aksi penjualan di situ. Nah, tadi saya sempat menjelaskan di awal untuk resisten, kalau dia jebol maka dia akan breakout. Namun kalau dia gagal jebol, gagal bertahan di area resisten, maka dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Nah, ini dia berhasil nih ya Mas. Di sini Mas, ini kan berhasil ya tembus di support, di resisten. Iya berhasil, tapi dia nggak bisa bertahan nih. Kalau dia bisa breakout, dia akan melanjutkan kenaikannya ya kan. Proyeksi saya di area 2000, proyeksi saya ya di area 2000. Nah, ini dia, ini area konsolidasinya dia kan. Nah, karena dia gagal, maka
dia turun lagi. Nah, tuh turun lagi. Tes gitu kan. Pas lagi turun, anggaplah ini belum kejadian ya. Ini anggaplah belum kejadian. Nah, di sini anggaplah belum kejadian sampai akhir. Belum kejadian ya, teman-teman. Udah turun, kita sudah take profit di sini ya kan. Terus benar nih analisa kita turun nih. Dia gagal bertahan di resisten. Di mana sih kita harus beli lagi di area berapa? Kuncinya satu, sabar. Jangan emosi, jangan buru-buru. Nah, kita tunggu di area supportnya kita lagi, gitu kan? Ada supportnya lagi, kita tunggu dan ternyata saham ini mengalami penurunan juga. Itu dia, penurunan dan sentuh lagi kan S1-nya. Nah, nih kan, sentuh lagi. Ini kita hapus ya. Kita hapus lagi. Bentar. Ini kita hapus. Nah, di sini lihat, kesentuh kan area support kita. Nah, teman-teman bisa melakukan pembelian di area supportnya itu lagi gitu kan. Nah, ini dia area konsolidasinya. Dan bisa profit nggak? Bisa. Nih kita lihat lagi. Tes. Ini berapa persen ya? Tuh, dapat lagi 13%. Lumayan kan? Nah, ini juga bisa dijadiin resisten lagi nih. Sini. Tuh. Kan kita bisa jadi resisten lagi. Gitu kan? Jadi support dan resisten itu sebenarnya areanya itu bisa berlapis-lapis gitu ya. Jadi tidak terpaku ya, teman-teman. Nah, itu dia. Mudah kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini kita sudah belajar yang namanya support dan resisten. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bagi pemula dan membantu investor pemula maupun trader pemula di saham tentunya. Bagaimana kita bisa menganalisa secara mudah melalui support dan resisten. Ini adalah teknik sederhana dalam technical analysis untuk mengetahui area pergerakan harga di area titik rendah dan titik atasnya. Namun banyak sekali yang tidak menggunakannya gitu kan. Nah, semoga investor pemula maupun trader pemula yang masih bingung, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua dalam dunia trading dan investasi untuk bisa menentukan area support dan resisten. Nah, ingin mengetahui video-video update dari kita, jangan lupa untuk subscribe video kita, ya kan? Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari video kita, untuk belajar technical analis dari saham. Dan juga jangan lupa komentar bagi teman-teman semua yang menginginkan atau request, Mas Hadi, saya ingin pembahasannya ini dong ya, boleh aja gitu kan. Nanti kalau ada waktu saya akan membahasnya dan akan saya ulas, dan juga supaya saya bisa memberikan video-video yang berkualitas di video berikutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman semua yang memang membutuhkan informasi video ini. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.